Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marcel Seval Junza akan mempresentasikan tugas audit sistem informasi, yaitu analisa makalah yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis COVID-5 pada unit CDC PT Telkom Pusat. Latar belakang yang mendasari penulis adalah membantu melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang telah diterapkan, agar dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SITI tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan dengan dikaitkan pengelolaan sistem informasi, apa yang menjadi kekurangan, serta apa tawaran solusinya. Visi dan misi CDC PT Telkom. Visi menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi 1. Membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, dan edutainment. 2. Membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, dan edutainment. 3. Membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemetaan Enterprise Goal. Data yang didapat dari hasil wawancara oleh penulis dengan manajer sistem informasi, bagian perencanaan dan pengendalian atau perandal CDC PT Telkom, yaitu perusahaan telah membuat Enterprise Goal yang sesuai dengan EG1, pemangku kepentingan nilai dari bisnis investasi, EG2, portofolio kompetitif produk dan jasa, EG3, risiko bisnis yang dikelola, EG4, kepatuhan dengan hukum dan peraturan eksternal, EG5, transparansi finansial, EG6, budaya layanan berorientasi pelanggan, EG8, tanggap terhadap perubahan lingkungan bisnis, EG11, optimasi proses kegunaan bisnis, EG15, kepatuhan dengan kebijakan internal. Penulis melakukan 2 tahap analisis. Pertama, analisis COVID, yaitu meliputi analisis capability level. Kedua, analisis rekomendasi. Jadi setelah melakukan analisis berdasarkan COVID-5, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini berdasarkan analisa gap antara level existing yang telah diperoleh dan hasil pengukuran dengan target level kapabilitas perusahaan rekomendasi perbaikan. Berikut analisis domain DSS. Penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang dan memberikan kuesioner terkait domain DSS terhadap 16 orang. Setelah dilakukan analisis hasil kuesioner, maka didapatkanlah hasil nilai-nilai yang pada tiap aktivitas yang ada pada domain DSS dan dimasukkan ke dalam form kerja audit. Berikut adalah hasil rekapitulasi nilai proses pada domain DSS. Selanjutnya, analisis gap. Analisis gap ini dilakukan untuk mencari selisih dari level capability yang didapat dengan level target yang ingin dicapai. Dalam penentuan level target ditentukan dengan level yang sedang dituju dari level rata-rata yang didapat. Berikut ini adalah hasil dari pelaksanaan audit. Diperolehnya hasil capability level yang untuk keseluruhan proses adalah sebagai berikut. Selanjutnya, rekomendasi. Rekomendasi secara umum berdasar kondisi bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom dalam ruang lingkup sistem informasi bina lingkungan. Capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4, predictable process. Level target yang ingin dicapai adalah 5, optimizing process. Sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. 1.
Memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. 2. Membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. 3. Berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilakukan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. 4. Meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.